Akhirnya, gua nyerah dengan sepatu ini. Ini adalah New Balance 1906R. What is good everyone? Welcome back to my channel. It's me again, Haikal. Gua di hot sama kalau review apa sih yang Guys, akhirnya gua ngedrop review dari salah satu sepatu New Balance yang gua suka banget. Jadi gua punya love and hate relationship sama sepatu ini dan bisa dibilang bermula dari tahun 2022. Sebelumnya di sini gua pengen ngeceritain sedikit pengalaman gua bersama sepatu ini. Tapi buat kamu yang pengen langsung nonton reviewnya, kamu bisa langsung skip ke part reviewnya. Oke, jadi gini ceritanya guys. Pertama banget gua tahu sepatu ini sewaktu teasing kolaborasi This Is Never Dead dengan sepatu New Balance 1906R ini. Nah, setelah gua nunggu-nunggu dan ikutan raffle di Atmos, dan seperti biasa ya, pasti gua dapet L, ya udah gua nyerah nyariin sepatu ini yang berkolaborasi dengan This Is Never Dead. Kemudian setahun berjalan, keluar lagi teasing sepatu ini yang berkolaborasi dengan Salehe Bembury. Yang dimana salah satu masih jadi wishlist gue, tapi nggak tahu deh, kayaknya gue udah mengurungkan niat untuk ngebeli sepatu itu karena kedua sepatu tadi itu memang bener-bener limited dan harga resellnya itu sangat gila ya, mahal banget harga resellnya. Ya udah gue nyerah buat nyariin sepatu itu. Dan surprisingly kemudian Keith juga berkolaborasi dengan sepatu ini 1906R dengan colorway yang black terutama ya, yang gue suka banget dan pernah masuk ke wishlist gue. Jadi karena itu pencarian 1906R ini gue tunda dulu. Padahal dalam hati gue pengen banget punya sepatu 1906R ini. Bahkan gue lebih suka sepatu ini atau siluet ini dibanding dengan 2002R. Nah, karena colorway-nya itu nggak ada yang bagus menurut gue, selain yang gue mention tadi. Kemudian, I came across, gue ngeliat scrolling di Foot Locker, ada colorway ini. Ternyata colorway ini pernah rilis di tahun 2023. How can I miss it? Jadi, pas gue ngeliat ini, langsung keinget dengan Salomon XT4 yang bright lime dan termasuk salah satu inceran gue juga di tahun ini. Dua sepatu yang gue pengen combine dalam satu sepatu ini menurut gue ini keren banget sih. Yang pertama gue pengen 1906R sendiri, kemudian juga colorway ini ada vibes kayak Salomon XT4 yang bright lime. So ya udah, tanpa berpikir lama, ternyata sepatu ini juga di diskon. Menurut gue ini salah satu win gue di tahun ini ya. Bisa ngekop sepatu ini dengan harga diskon yang cuma 1.270.000-an. Nah, itu dia guys, cerita di balik love and hate relationship gua sama sepatu New Balance 1906R ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas sepatu ini. Walaupun sepatu ini udah setahun lamanya ya, perilisannya itu di tahun 2023, gua baru tahu. But ya, it is what it is. Selama kita masih bisa ngontenin sepatu ini, ya udah, kita bahas saja. Oke, jadi boxnya seperti biasa ya. Box New Balance pada umumnya, terutama New Balance yang buatan Asia, entah itu Vietnam, China. Ini grey box biasa, nothing special. Kali ini untuk sepatu 1906R ini gua ngambil di true size 8,5. Lagi-lagi kenapa sih true size-nya beda-beda, kadang 9, kadang 8,5? Sebenarnya turunin ya. Regular size gua sekarang di 9 dan ini gua ngambil di 8,5. Jadi di sini ada tag size-nya, shoe paper kayak biasa. Kemudian di sini ada greeting dari Foot Locker-nya. Thank you Foot Locker udah ngasih diskon produk ini. Nah, ini dia. Gue beli di harga 1.247.000. Big win kan? Gimana menurut kamu? Oke, langsung aja kita bahas sepatunya. Nah, seperti biasa guys, yang namanya 1906R ini dikenal dengan sepatu running tahun 2000-an ya. Yang dimana sebenarnya 1906 ini pertama banget dirilis di tahun 2009. Dan gak ada R-nya, jadi cuma 1906 doang. Nah, untuk bagian upper secara keseluruhan ini menggunakan open mesh yang berwarna gold. Jadi memang gold di colorway ini sangat cerah, sangat neck breaking. Makanya gue bilang ini salah satu New Balance yang menurut gue punya vibes yang sama kayak versi Salehe Bembury ya. Obviously kalau misalkan kamu lihat yang versi Salehe Bembury itu warnanya memang cerah banget ya, terang banget warnanya, tapi warna orange dan warna merah. Ini meshnya gede-gede banget, jadi memang open style mesh kayak gini. Overlay di atasnya seperti biasa, di sini ada silver synthetic leather. Ini bentuknya synthetic leather yang di finishing dengan warna silver. Kemudian di bagian area depan, di sini ada garis-garis atau desain yang menggunakan warna hijau ya, atau gold. Kemudian bagian belakang ini menggunakan warna hitam seperti biasa. Berlanjut ke bagian midfoot, ini ada logo New Balance-nya
yang sekaligus dijadiin sebagai N-lock technology. N-lock technology ini bisa ngasih kestabilan di bagian midfoot kamu. Jadi sewaktu sepatunya dikencengin, bagian tengah atau midfootnya bakal lebih kenceng. Berlanjut lagi ke area toe box. Di sini ada logo New Balance kecil kayak gini. Kemudian di tongue-nya juga ada branding New Balance dan ada tulisan running. Obviously ini di tahun 2009 jadi salah satu lini running terbaik dari New Balance ya. Dan tentunya menggunakan bottom atau midsole yang berbeda. Nah, balik lagi ke bagian tong, ini menggunakan mesh yang sama kayak di bagian uppernya. Kemudian bagian laces-nya ini menggunakan rope laces tapi di twill-twill kayak gini ya. Ini vibes-nya sih kayak rope laces yang udah jadul, yang udah lama banget kita pakai terus-terusan. Biasanya bakal jadi kayak gini nih. Tapi ini langsung diberikan rope laces yang ada detail twill-twill kayak gini ya. Sekarang kita berlanjut ke bagian lining dulu. Ini liningnya well padded, cukup empuk menurut gua ya. Udah gua cobain juga dan menggunakan bahan mesh yang berwarna hitam. Jadi bakal aman banget nih kalau misalkan liningnya menggunakan warna hitam, itu tuh bakal lebih kejaga dari stain-stain atau debu-debu yang merekat di sekitaran samping sini. Kemudian kita berlanjut lagi ke bagian heel counter. Di sini ada TPR atau TPU ya, sejenis rubber kayak gitu. Ini ada branding New Balance-nya juga, NB. Nah, yang versi kali ini di sini ada pull tab yang ada 3M hits-nya. Nah, sedikit kita lihat bagian insole-nya. Ini menggunakan Ortholite insole. Feel-nya empuk banget ya. Soft banget. Dan bentuk arch support-nya ini menurut gua sangat bagus ya. Apalagi dengan kaki gua yang bagian midfoot atau arch-nya itu lumayan nge-curve. Oke, jadi ini dia insole-nya. Oke guys, itu aja untuk bagian upper-nya. Memang desain dari 1906R ini sangat mencitrakan vibes sepatu tahun 2000-an ya. Gue suka banget tren ini, apalagi dikombinasikan dengan warna-warna yang seru kayak gini. Oke, sekarang berlanjut ke bagian bottom-nya. Obviously, ini untuk bagian midsole dan outsole-nya, ini menggunakan setup dari X60 V2. Jadi sebenarnya bottom ini duluan dipakai di sepatu 860 yang versi keduanya. Baru setelah itu digunakan di 2002R dan berlanjut ke 1906R ini. Nah, salah satu hal yang keren lainnya yang gue lihat dari sepatu ini adalah vibes midsole-nya yang dibikin blacked out. Detail kayak gini ngingetin gue dengan kolaborasi bersama John. Kalau kamu perhatiin, kolaborasi New Balance bersama John biasanya menggunakan outsole yang semua dibikin blacked out ya. Semua dicat hitam, all black semua. Jadi salah satu hal yang gue suka dari colorway ini adalah karena sole-nya ini dibikin black semua ya. Blacked out, kecuali ada beberapa parts yang memang masih cukup kelihatan kontrasnya. Nah, kontrasnya itu ada di bagian shock absorption ini yang bentuknya ini kayak gel gitu ya. Untuk midsole-nya sendiri ini menggunakan foam energy kalau nggak salah ya. Kayaknya ini dual density, tapi gue kurang tahu juga komposisinya ada apa aja. Kayaknya ada absorb SBS deh. Nah, kita balik ke bagian outsole-nya. Di sini menggunakan outsole traction yang ada diamond cutout-nya. Kemudian ini menggunakan rubber endurance dari New Balance. Di bagian tengahnya juga ada stability web untuk ngasih kestabilan di bagian tengah sepatu atau midfoot sepatu. Dan yang bagian unik lainnya adalah warna hijau atau gold di bagian outsole ini. Ini salah satu pop-up color yang menurut gue cukup keren ya dari sepatu ini. Oke guys, berlanjut untuk sizingnya sendiri. Tadi gue udah ngejelasin sekilas ya. Sizingnya true to size. Nah, sebenarnya kalau gue personal, true to size gue itu ada di 8,5 ya. Tapi akhir-akhir ini gue sering nge-up setengah size biar lebih roomy. Untuk sepatu ini sendiri, gue stick 8,5 karena ketika gue ngambil di true to size 8,5, posisi toe box-nya ada lebih sedikit sejari kelingking ini. Jadi menurut gue aman banget kalau misalkan gue pakai di size 8,5. Nggak terlalu snug banget dan nggak terlalu loose banget. Nah, selanjutnya untuk kenyamanannya sendiri nggak diraguin lagi kalau memang sepatu dari New Balance rata-rata nyaman banget ya. Terutama New Balance running klasik kayak gini, ini memang antara kestabilan dan juga keempukannya sangat bagus ya. Ini menurut gue extremely comfortable dan juga breathability-nya itu mantep banget karena menggunakan mesh yang gede kayak gini. Ya bisa dibilang ini salah satu sepatu yang sangat nyaman. Kalau misalkan di-compare dengan gel Kayano 14, kayaknya gue lebih milih ini sih untuk kenyamanannya ya terutama. Tapi kalau kamu pengen nonton komparasi antara gel Kayano 14 dengan 1906 ini, mungkin gue bisa bikin video komparasinya ya. Nah, bagian yang sedikit mungkin agak susah adalah padu padanin dengan colorway ini ya. Karena memang colorway ini cerah banget gitu ya.
nggak terlalu versatile dibanding colorway lain yang lebih subtle. So, itu dia guys, review dari New Balance 1906R. Akhirnya gue bisa nge-review sepatu ini ya, setelah drama-drama panjang. Nggak drama sih sebenarnya, cuman kayak ekspektasi gue doang bisa ngekop yang edisi This Is Never Dead atau yang edisi Saleh Bembury. Ternyata gue nemuin ini duluan ya, colorway-nya itu cukup unik menurut gue, cukup keren. Dan ya, thanks for watching. Komen di kolom komentar gimana menurut kamu sepatu New Balance 1906R ini. Jangan lupa subscribe karena gue bakal ngebikin video-video persneakersan yang lain. And hope you like it. Like kalau kamu suka. Sekali lagi, thanks for watching. And I will see you guys in the next video. Bye.